Sebagai ilustrasi, misalkan ya, di peta bulat ini rumah kalian, kemudian di sebelahnya, sebelah kanannya katakanlah ini rumah orang lain, misalkan rumah Pak Bambang misalkan ya. Misalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video bagian pertama disebutkan bahwa kita memerlukan pemetaan satu-satu dan kontinu bolak-balik antara permukaan bola dan bidang datar. Saya sebutkan bahwa pemetaan satu-satu dan kontinu bolak-balik tersebut dikenal sebagai homeomorfisme. Nah, di bagian ketiga ini saya akan sempurnakan pernyataan tersebut. Lengkapnya, pemetaan homeomorfisme adalah pemetaan yang bersifat satu-satu atau dikenal dengan pemetaan injektif, kemudian bersifat menyeluruh, surjektif, dan kontinu bolak-balik. Jadi perhatikan ada dua syarat tambahan, yaitu menyeluruh dan surjektif. Lalu apa yang dimaksud dengan pemetaan yang menyeluruh dan surjektif? Jika F merupakan pemetaan menyeluruh dari himpunan X ke himpunan Y, maka semua unsur di X itu terpetakan ke Y. Atau dapat dikatakan bahwa domain dari pemetaan F itu sama dengan X itu sendiri. Jika F merupakan pemetaan surjektif dari X ke Y, maka seluruh anggota Y menjadi target pemetaan dari anggota-anggotanya X. Atau dengan kata lain, semua anggota Y memiliki pasangannya di X. Ingat, kalau pemetaan F hanya bersifat surjektif saja, maka satu anggota di Y tidak harus memiliki satu pasangan di X. Jadi bisa jadi ada dua anggota di X yang dipasangkan dengan satu anggota di Y. Tapi yang jelas semua anggotanya Y harus terpasangkan dengan satu atau beberapa anggota di X. Jadi intinya, jika pemetaan F dari X ke Y itu adalah pemetaan yang surjektif, maka tidak ada satupun anggota Y yang tidak kena target pemetaan atau kita sebut saja tidak punya pasangan. Nah, bagaimana dengan pemetaan dari permukaan bola ke bidang datar yang kita perlukan untuk membahas kaitan antara peta bulat dengan peta datar atau peta Gleason? Tentunya pertama kita menginginkan semua titik di peta bulat terpetakan atau memiliki pasangan di peta datar. Maka ini sama saja atau otomatis mempersyaratkan bahwa pemetaan yang kita inginkan itu harus bersifat menyeluruh. Kemudian tentunya kita tidak menginginkan ada satu titik pun di peta datar yang tersia-siakan. Artinya apa? Dia tidak punya pasangan dengan titik manapun di permukaan bolanya atau di peta bulat. Maka sama saja kita mempersyaratkan bahwa pemetaan tersebut harus bersifat surjektif. Jadi dari sini tentu kita pahami bahwa pemetaan yang kita inginkan harus juga bersifat menyeluruh dan juga bersifat surjektif. Nah, kemudian sekalian kita bahas kenapa kita memerlukan pemetaan yang bersifat satu-satu atau dikenal dengan pemetaan injektif. Ya, tentunya kita menginginkan satu titik di permukaan bola dipasangkan dengan hanya satu titik di bidang datar ini, di peta cakram ini atau peta Gleason ini. Ya, jadi jangan sampai misalkan ada dua titik di sini dipasangkan ke satu titik. Gampangannya misalkan di sini ada dua rumah, terpetakan di sini hanya menjadi satu rumah saja. Itu yang tidak kita inginkan. Begitu juga dengan sebaliknya, satu titik di peta datar hanya dipasangkan dengan satu titik di peta bulat. Jadi sampai di sini jelas kita memang memerlukan pemetaan yang bersifat injektif. Nah, pemetaan yang memiliki sifat menyeluruh, surjektif, dan injektif itu dikenal dengan pemetaan bijektif. Jadi sekarang dapat kita singkat pernyataan kita bahwa
pemetaan yang kita butuhkan yang berupa homeomorfisme adalah pemetaan yang bersifat bijektif dan kontinu bolak-balik. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pemetaan kontinu. Mudahnya, pemetaan dari himpunan X ke himpunan Y dikatakan kontinu kalau tidak mengalami perubahan nilai yang jeglek. Paham ya jeglek itu ya? Maksudnya berubah tiba-tiba atau lompat secara tiba-tiba. Sebagai ilustrasi, misalkan ya, di peta bulat ini rumah kalian, kemudian di sebelahnya, sebelah kanannya katakanlah ini rumah orang lain, misalkan rumah Pak Bambang misalkan ya. Misalkan. Nah, ini Pak Bambang. Ini rumah kalian. Maka kalau ternyata lihat, dan kemudian misalkan antara rumah kalian dengan rumah Pak Bambang itu menempel. Jadi dinding sebelah kanan rumah kalian ini menempel dengan dinding sebelah kirinya rumah Pak Bambang. Nah, ternyata setelah dipetakan ke peta datar, ternyata rumah kalian dan rumah Pak Bambang itu terpisah. Artinya ada, katakanlah misalkan lahan kosong di sini. Ini rumah kalian, ini rumah Pak Bambang. Nah, kalau seperti ini, maka ini yang tidak kita inginkan tentunya. Ya, jadi kejadian seperti ini, kalau ada pemetaan yang menghasilkan seperti ini, maka pemetaan tersebut jelas bukan pemetaan yang kontinu. Sebaliknya juga begitu ya, kalau misalkan di tanah di antara rumah kalian dengan rumah Pak Bambang misalkan sebenarnya ada lahan kosong, tapi setelah dipetakan dengan pemetaan tadi ke peta datar, ternyata kok menjadi menempel, maka pemetaannya tentunya tidak bersifat kontinu. Jadi agar berlaku ekivalensi antara peta bulat ini dengan peta datar, sifat kontinuitasnya harus bersifat bolak-balik. Pemetaan dari peta bulat ke peta datar harus kontinu, begitu juga dari pemetaan balikannya dari peta datar ke peta bulat juga harus bersifat kontinu. Sampai di sini jelas ya mengapa kita membutuhkan pemetaan homeomorfisme antara peta bulat dengan peta datar. Dan di video pada bagian pertama telah dijelaskan bahwa kita tidak mungkin memiliki homeomorfisme antara peta bulat ini dengan peta datar. Salah satu caranya untuk membentuk homeomorfisme antara peta bulat dengan peta datar adalah dengan mengorbankan salah satu titik di permukaan peta bulat ini. Dan pada kasus peta Gleason menghilangkan satu titik di peta bulat, yaitu satu titik tepat di kutub selatan, sehingga Gleason bisa memetakan secara homeomorfis dari peta bulat ini ke peta datarnya. Oke, jadi sampai di sini sudah cukup jelas argumentasinya. Saya harap kalian tidak lagi terpengaruh dengan propaganda-propaganda dari pihak-pihak yang mengatakan bahwa atau yang mengklaim bahwa peta Gleason ini adalah peta bumi datar, karena klaim itu tidak memiliki dasar sama sekali. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.